Hanya saja yang kita dengar terakhir kan ST sedikit mengeluhkan persoalan fisik ya. Pas di semifinal dan final itu yang agak krusial karena itu home and away. Itu seru itu. Itu kan yang belum tersiar kan. Jadi saya dengernya dari pemain langsung siapa yang ada sekarang di tim. Ronaldo sepertinya akan lebih ditempatkan sebagai striker ya. Bersama Rafael Strike itu ngeri itu. Karena harus jujur, oke Arhan memang senior dan dia punya kelebihan tertentu. Tapi dia nggak main reguler. Mindset kita sudah dibuat berbeda dengan kehadiran ST bahwa AFF ini sudah bukan lagi panggung yang harus dimenangkan gitu. Kan sekarang bisa dilihat pemain muda mana yang paling banyak terorbit ataupun mengorbit ke senior dari Youth Academy. Persija, Persib, PSM. Ada banyak pemain baru yang dipanggil oleh Sintayong untuk Piala AFF ataupun Piala ASEAN yang akan digelar pada bulan Desember. Nah, Liputan Sport hari ini juga ada wajah baru di Liputan Sport, tapi wajah lama di sepak bola nasional. Ada Bung Yusuf Kurniawan, Bung Yuke. Apa kabar, Joshua? Terima kasih Bung sudah berkenan hadir di Liputan Sport. Ini pertama kali ya berarti Pertama kali. Terima kasih banyak Bung. Hari ini kita mau bahas soal timnas AFF nih. Sebelum kita melihat tesnya yang kemarin di Bali, saya mau tanya dulu tanggapan soal pemanggilan 33 pemain yang kemarin dipilih oleh Sintayong. Bagaimana Bung Yuke melihat pemanggilan 33 nama ini? Iya, karena orientasi kita ingin lebih mengedepankan pemain-pemain usia muda di level senior ini, saya kira pemanggilan pemain AFF kali ini sudah mewakili kekuatan yang kita punya ya, untuk level U22 ya terutama. Karena dari mereka sebagian adalah pemain-pemain yang memang sudah mengecap caps di tim nasional senior. Artinya ini nggak dua-dua murni dalam arti nggak ada pengalamannya, tapi pemain-pemain yang ada yang seperti kita tahu ada Ferrari, kemudian juga ada Arhan Pratama, ada Asnawi, ada Marcelino, ya kemudian juga ada Ronaldo Kuate, itu kan pemain-pemain yang sudah punya caps senior. Bahkan dari 3 diantaranya ini capsnya udah puluhan jumlahnya ya. Seperti Asnawi sudah 50 capsnya di senior. Kemudian Arhan juga udah 36 kalau tidak salah. Tambah lagi Marcelino sekarang sedang on fire ya. Ronaldo Kuate, Ferrari. Jadi saya kira ini sudah cukup kalau memang stratanya U22 atau U23 ini sudah menurut saya sudah mewakili kekuatan yang kita punya saat ini. Karena ini kan sebetulnya kan backbone-nya itu kan campuran dari timnas U23 kemarin main di Piala Asia dan juga timnasnya Indra Syafri yang kemarin main di Piala AFF. Betul. Apakah ini tim terkuat Bung Yuke di luar pemain-pemain kita yang bermain di Eropa? Ya di luar dari pemain yang di Eropa ini yang saya pikir memang skuad yang paling kompetitif. Karena dari penjaga gawang, kemudian lini pertahanan, tengah, depan itu punya pilar-pilar yang memang sudah berpengalaman di level senior ya. Dan mereka ada beberapa yang juga sudah ikut coach STY di sejak Piala AFF 2020. Ingat Singapura ketika kita di final kalah sama Thailand, terus 2022 kita juga kalah semifinal juga kan. Itu juga kan Sintayong. Itu di situ ketika 2020 itu udah ada Arhan, udah ada Asnawi, terus 2022 udah tambah Marcelino. Jadi ini pemain-pemain buat pemain-pemain yang ini pemain-pemain yang menurut saya sudah bukan lagi baru untuk pengalaman di AFF gitu loh. Sekarang tugas mereka cuman menjadi berbeda karena mereka jadi mentor untuk pemain-pemain muda lainnya yang baru pertama kali merasakan AFF senior ini, itu sih. Jadi walaupun openingnya tadi saya katakan banyak pemain baru, tapi kerangka timnya sebetulnya sudah ada ya? Sudah ada. Bagusnya sih memang kalau misalnya Justin Hapner ataupun Ivar Jerner bisa gitu ya. Cuma kan kita dapat Rafael Strike aja udah bagus lah. Soal ini kan bukan kalender FIFA ya. Walaupun tetap ada perhitungan poinnya. Meski kecil ya. Jadi misalnya kalau kita menang terus nih di AFF ini sampai juara misalnya. Itu tambahannya kira-kira 19 poin. Itu sama dengan kemenangan kita 1 kali lawan Arab Saudi. Jadi sebenarnya lumayan juga gitu ya untuk nambah-nambahin gitu ya. Tapi kalaupun kita fail ataupun miss ya nggak terlalu sedih-sedih amat sih. Kita kalau bicara poin di ranking FIFA kita bisa tebus di kualifikasi Piala Dunia gitu. Cuma tetap ini kan AFF kita belum pernah menang. Nah itu. Tetap kan ada aim itu juga kan. Dan menurut saya STY juga kenapa mau ambil project ini karena mungkin ya dia penasaran juga gitu. 2 kali gagal. Dan ini yang ketiga kan gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ini sudah jauh lebih matang skuadnya dan bisa compete lah. Kalau untuk ASEAN sih walaupun lawan-lawan kita ya saya sempat tracking juga itu tim-tim dari Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka pemain senior. Sebagian muda tapi mayoritas senior gitu ya. Jadi ini challenge sebenarnya
kita sudah sampai mana sih level usia muda kita kalau bermain di ASEAN senior gitu ya. Ini kan sebetulnya yang dilakukan juga Thailand beberapa tahun lalu ya, mengirimkan tim mudanya ke Piala ASEAN. Tapi tadi menarik ketika Bung Yuke mengatakan Ivar dan juga Hapner kan ini sampai saat ini kita tapping belum ada kabar. Kalau Strike tampaknya akan dilepas setelah tanggal 17 kalau nggak Kabar salah. terbaru tanggal 8 digabung. Oh, Jadi maju lebih lagi ya? maju. Makanya saya bilang tadi, udah bagus dapat Rafael Strike di awal, udah bagus banget kita. Tapi kehilangan Hapner dan juga Ivar Jenner? Sebenarnya plus minus sih ya. Kita nggak bisa ganti sosok mereka itu dari sisi pengalaman. Ya, level internasional mereka kan beda ya. Terus mereka udah main di senior juga sudah reguler. Jadi itu menambah kepercayaan diri tim ini, juga menambah kepercayaan diri para pemain muda yang lain ya. Karena bagaimanapun kehadiran mereka tuh menambah menambah quality dari tim ini ya. Bahwa tanpa mereka kita tetap kompetitif iya gitu. Tapi kalau ada mereka wah lebih kompetitif lagi gitu. Soalnya dari sisi posisi sebetulnya mereka sudah banyak pelapisnya, udah ada pemain-pemain yang bisa menempati posisi mereka ya. Kalau di belakang kan dikatakan Justin Hapner, sudah ada Ferrari misalnya di sana, terus sudah ada Kadek juga di sana. Kemudian kalau di Kakang ya Robbie Darwis juga kan bagus gitu ya. Terus di tengah itu Ivar Jenner, ada Marcelino juga sekarang di sana, ada Rehan Hanan misalnya gitu ya, yang juga bisa menggantikan posisi. Tapi dari sisi kualitas mungkin yang kita sedikit berbeda kalau tanpa mereka dengan ada mereka gitu. Nah kalau di depan saya pikir dengan syukurnya dengan adanya kepastian dari Pak Sumarji mengatakan kemarin bahwa Rafael Strike sudah diizinkan lebih awal, tanggal 8 sudah gabung. Jadi mungkin pas pertandingan pertama tanggal 9 mungkin dia nggak main, mungkin ya. Tapi bisa juga STY kan kadang-kadang kan itu ya membuat kejutan tiba-tiba main. Karena kan mereka ini kan semuanya dalam posisi sedang berkompetisi. Jadi nggak terlalu drop lah fisiknya gitu ya. Jadi semoga aja Rafael Strike bisa langsung main. Jadi kita bisa langsung membentuk chemistry tuh. Lebih cepat tim utama ini tampil bareng lebih bagus gitu. Nah itu yang mau pertanyaan lanjutan saya soal chemistry itu. Karena di senior kemarin ketika banyak pemain baru datang, chemistry itu menjadi salah satu sorotan juga, bahkan diakui oleh di dalam tim kepelatihan. Nah dengan ada perpaduan ini, Bung Yuke, apakah chemistry ini juga menjadi salah satu highlight isu? Iya. Sedikit banyak iya, tapi nggak dominan ya. Karena tim ini kan sebagian besar udah dipegang STY sejak 2020, tim muda ini. Jadi sebenarnya nggak baru-baru amat untuk STY dan pemain saling mengenal. Dan pemain antar pemain juga mereka sudah saling sama-sama juga dulu di usia di U20 waktu di Piala Asia U23 ya kan. Terus juga kemarin di sebagian di pas kualifikasi ke Olimpiade itu juga kan, itu kan sebagian juga pemain-pemain ini ada gitu. Jadi buat STY dia nggak menghadapi pemain-pemain yang baru gitu loh. Dia cuman mungkin istilahnya merimain lagi apa yang sudah dia pernah lakukan sama anak-anak ini gitu. Hanya saja yang kita dengar terakhir kan STY sedikit mengeluhkan persoalan fisik ya. Ya karena STY kan punya leveling yang tinggi gitu ya. Demand yang tinggi, anak-anak ini kan mungkin di klubnya nggak seperti di tim nasional gitu ya. Ya apa boleh buat, ini sudah diputuskan dengan persiapan yang boleh dibilang cukup mepet ya. Terus dengan pemain-pemain muda yang diputuskan untuk mewakili ini gitu. Jadi kita berharap aja para pemain ini cepat beradaptasi, terus cepat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mereka bisa kompak. Dan memang tampaknya fisik dan juga latihan gym ini menjadi fokus kemarin waktu training camp di Bali. Memang itu yang menjadi titik berat dari materi kepelatihan dari Sintayong? Iya. STY kan selalu seperti itu. Ketika pemain mulai masuk bengkel gitu ya, masuk camp itu dia kayak buka bengkel lagi ya, mulai dikenceng-kencengin bautnya gitu kan. Pasti lebih ke situ. Makanya ketika lawan Bali agak kaku mainnya. Pas uji coba kemarin ya sebelum hari ini berangkat, mereka kan lawan Bali United dulu uji coba. Itu semua pemain dicoba. Tapi STY mengatakan nggak puas ya memang karena pasti masih kaku. Karena dalam fase pembentukan fisik lagi kan, itu pasti pemain masih kaku. Karenanya ini yang saya kira menjadi hal penting berangkat hari ini, kemudian ada beberapa hari lagi di Myanmar untuk adaptasi itu dilenturkan lagi ya, lebih kepada pemahaman taktikal, terus visi bermain, mungkin akan lebih ke situ arahnya karena udah mau game kan. Ya, dan latihan fisik seperti ini kan terakhir waktu awal banget Sintayong masuk kan dilakukan di Chiang Mai, Thailand kalau nggak salah. Dan apakah dengan teknik ini, dengan banyak wajah baru ini menjadi riset dari timnas Indonesia? Ini timnas Indonesia yang baru.
Walaupun tadi ada beberapa pemain yang sudah dipegang Sintayong beberapa tahun lalu, Bung Yuka. Kalau early set dalam pengertian semuanya sih enggak ya. Satu hal yang kita perlu garis bawahi, anak-anak ini diambil dalam suasana mereka berkompetisi. Oh, oke. Itu yang menguntungkan kita. Jadi nggak early banget sih. Nggak dari nol ya? Nggak dari nol. Karena mereka datang dalam kebugaran pemain yang mengikuti kompetisi. Itu kan lebih cepat adaptasinya gitu ya. Itu yang barangkali sedikit menguntungkan kita ya. Jadi ST nggak mulai lagi dari nol. Hanya saja mungkin ST sedikit menambahkan intensitasnya. Mungkin ya, dari klub 70% lah fisiknya. Tinggal ST lengkapi itu 30% sisanya dalam penguatan selama TC maupun menjelang pertandingan. Itu sih yang menurut saya sih yang tinggal sedikit diberesin. Dari 33 pemain kan setidaknya ada 4 yang sudah pasti dicoret. 2 tuh cedera, 1 sakit kalau nggak salah. Iya. Ini korban materi kepelatihan Sintayong atau gimana Bu Yuga? Karena ini nama-nama baru ya yang belum dipanggil timnas. Kita nggak tahu persis apa yang terjadi ya. Tapi kan klaimnya dari Pak Marji kan seperti Arsa Mahmud dia sakit gitu ya. Terus Jaki Asraf, terus Ananda Rehan itu katanya cedera dari klubnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu persis apakah memang mereka datang dalam kondisi yang nggak fit atau itu impact ya dari latihan keras ST. Yang jelas memang sudah ada yang berguguran, gitu. Kemarin saya dengar, nggak tahu yang perlu dikonfirmasi karena kiper kan cuma 3 yang dibawakan. Sepertinya Irkam juga out juga. Terus Obed yang dari PSBS juga out juga gitu ya. Minus lagi let's say kita katakan aja bahwa Ivar Jenner sama Justin Santner udah nggak bisa in lah ya. Artinya kan semakin pemainnya semakin pack sekarang ya. Udah nggak banyak yang bisa diubah gitu. Jadi saya kira tinggal maksimalkan squad yang ada aja dan menurut saya kompetitif kok tanpa pemain-pemain itu tetap kompetitif. Tetap kompetitif ya? Semifinal nyampe lah minimal lah menurut saya sih. Saya optimis sih kalau semifinal mungkin dari lead group ini bisa lolos lah. Iya soalnya sorry itu sih bukannya berarti meremehkan tim-tim yang lain ya, meremehkan Laos, Myanmar gitu atau Filipina ya. Tapi ya dari track record kita kan memang kita selalu unggul jauh sama mereka. Betul, kita 2 kali menang ya. Di Vietnam kan kita menang di kualifikasi ronde 2 kemarin. Filipina pun kita menang di GBK. Betul. Jadi kuncinya memang lawan Vietnam sih. Tapi let's say kita lepas lawan Vietnam ya toh kita masih punya kesempatan untuk lolos semifinal kan. Nah mungkin pas di semifinal dan final itu yang agak krusial karena itu home and away. Itu seru itu. Itu penuh, itu pasti penuh drama. Gitu. Nah, tapi sebelum ke sana saya juga mau nanya soal persiapan yang singkat itu. Tadi Bung Yuka sempat menyinggung juga. Dengan 1 kali uji coba, apakah ini cukup Bung Yuka dan juga cukup untuk mengarungi AFF yang tadi bilang semifinal dan final penuh drama? Kalau dibilang cukup, ya enggak sih sebetulnya. Apakah ideal ya enggak juga gitu ya. Tapi tadi saya katakan karena anak-anak ini datang dalam suasana kompetisi, jadi ST nggak mulai lagi dari nol, adaptasinya bisa lebih cepat dan mereka juga sudah saling kenal, sudah pernah sama-sama bareng di tim sebelumnya. Ya beruntung juga kita lawan pertama nggak langsung Vietnam gitu kan, lawan pertama Myanmar. Meski kita main di Myanmar, mestinya sih kita bisa gitu ya, semoga aja anak-anak bisa langsung ngegas gitu ya. Mungkin 3 poin pertama itu sangat penting ya kita bisa ambil ya. Gitu. Krusial di match pertama. Sangat krusial karena match pertama itu selalu tidak mudah untuk siapapun, termasuk untuk tim yang lebih kuat sekalipun. Dan kita akan main away. Kita nggak main away betul. Sebelum itu saya mau nanya dulu soal ini. Sekarang kan berarti udah 33 pemain kemarin sudah pulang gugur 4. Artinya 29. Kan hanya 26 ya yang akan di ini. Siapa Bung Yuko yang akan dicoret? Berarti sisa berapa? Sisa 3 lagi ya, 3 pemain. Yang saya dengar sekarang udah 26 sih. Tapi belum diumumkan secara resmi kan? Iya betul. Tapi saya dengar udah 26 dan 26-nya itu dibawa. Belum termasuk Justin ataupun Ivar Jenner ya. Jadi kalau masih ada nama Justin dan Ivar Jenner lebih dari 26. Tanpa mereka udah 26 gitu. Let's say mereka nggak bisa lah gitu ya. Di dalamnya tapi sudah ada nama Asnawi sama Rafael Strike gitu. Jadi tim yang sekarang berangkat ya inilah yang saya kira nanti akan masuk line up. Cuma yang saya dengar sih ujungnya itu kalau tidak salah jadi 23 ya. Jadi dikurangi lagi 23. Memang ini kan kayak tim awal biasanya kan setelah nanti H-1 tuh setiap negara diminta untuk memutuskan siapa 23 pemain itu. Jadi 26 ini belum selesai nih. Masih ada persaingan juga. Biasa kan itu memang dilakukan oleh tim-tim peserta yang menjelang turnamen, mereka akan membawa tim yang sedikit lebih banyak
jaga-jaga kalau ada cedera, jaga-jaga kalau misalnya ada perubahan taktik atau ada yang sakit segala macam. Jadi mereka nguranginnya nggak terlalu dini gitu loh. Itu yang saya kira akan masih menjadi masih menjadi seru nanti nih menjelang hari H nanti. Tadi sempat disebut ya, mungkin Ikram Al-Ghifari itu Kiper karena karena ada 4 hilang 1 kan. Hilang 1. Terus PSBS ya, pemain PSBS PSBS itu Biak Obed juga udah dipulangin juga. Terus Ananda Rehan juga dipulangin juga. Itu kan yang belum tersiar kan. Yeah. Jadi saya dengernya dari pemain langsung siapa yang ada sekarang di tim. Ini Ordal nih, info Ordal nih. Ini udah semua udah 26 pemain. Oh ya udah, siapa yang terakhir pulang itu Obed sama si Ananda Rehan sakit katanya gitu. Oh sakit, ya udah. Jadi berarti sebenarnya udah yang tersedia sekarang ini ya itu. Yeah. Gitu. Mungkin ada perubahan kalau nanti Hapner atau Ivar Jenner tiba-tiba bisa gabung mungkin ya. Bisa ada yang dicoret. Bisa ada dicoret lagi. Bung, tapi kalau untuk formasi sendiri dari Sintayong untuk AFF ini, apakah akan mengandalkan formasi andalan 3-4-3? Bisa 3-4-3, bisa 3-5-2. Yang terakhir dipakai di Arab. Iya. Tapi core-nya kan tetap 3 back kan ya. 3 back. Core-nya tetap penguatan di sektor gelandang gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih komposisi yang paling make sense itu adalah mempertahankan pemain-pemain U20-nya STY dulu ya. Tinggal jadi mereka tuh tidak terlalu lama untuk penyesuaian dan adaptasi pola. Kalau di belakang boleh dibilang ya itu tinggal Ferrari ya kan, terus mungkin Kadek yang udah pengalaman juga, ada Kakang juga. Tinggal sisi flanknya kan ada Donitri di situ. Ada Michael Tata juga, ada Victor Detan juga. Mungkin ada Ronaldo Kuate juga bisa. Tapi kalau saya lihat si Ronaldo sepertinya akan lebih ditempatkan sebagai striker ya. Bersama Rafael Struijk itu ngeri itu. Yang satu kan pelari cepat, yang satu ball shieldingnya bagus banget ya. Terus di tengahnya itu ada Marcelino di sana. Marcelino yang mungkin nanti terinspirasi dengan cara dia main lawan Arab Saudi, dia akan diberikan peran yang bebas, free roll gitu, biarin dia suka-suka dia lah, jangan kemana gitu kan ya, karena dia punya potensi di situ. Kalau dia diminta untuk bertahan juga berat, karena fokus dia tuh lebih berbahaya jika dia lebih attacking. Walau STY kan pengennya seimbang juga, menyerang dan bertahan kan. Tapi tetap ini turnamen bos, jadi turnamen tuh nggak bisa istilahnya mengendurkan kekuatan terbaik, versi terbaik kita, karena konsistensi itu yang penting harus pick to pick kan. Lain sama liga sama kompetisi, lu kalah sekarang besok ya masih bisa untuk recovery. Kalau ini turnamen sama lah kayak kualifikasi kan deg-degan terus kita kan, karena harus pick to pick gitu loh. Terus di tengah masih ada Zanadin Faris. Ini yang juga pemain yang baru kembali setelah cedera lama. Ini pemain kesayangan ST ini saya tahu. Karena sebenarnya dia ini mainnya di Persis Solo pun masih sedikit. Tapi karena dia sudah paham dengan taktikal ST. ST kan gitu. ST akan panggil pemain-pemain yang dia sudah serg gitu. Meski mungkin dia di timnya belum sampai ke best performance-nya gitu. Tapi dia yakin dia bisa bawa, dia bisa angkat, dia bisa push up gitu ya. Nah itu dipanggil tuh. Jadi Arhan contoh paling jelas lah. Iya betul. Arhan tuh contoh paling jelas walaupun lebih di klubnya lama mainnya di timnas dibanding di klub. Tapi tetap dipanggil, tetap dipercaya. Betul. Sama juga Arkan Fikri juga. Jadi kalau gelandang nih udah full pack menurut saya sih. Jadi tinggal di depan, terus mungkin sama lebih solid lagi di belakang sih. Tapi kalau untuk player to watch di AFF kali ini, siapa yang akan bersinar menurut Bung Iko? Kalau mengacu dari yang kemarin, sebenarnya Marcelino nggak bisa lagi dibilang player to watch ya. Dia sudah kelihatan gitu ya. Kalau saya berharap Ronaldo Kuate ya. Ronaldo Kuate setelah dia sempat cedera, terus kemudian dia bermain dengan tim Muang Thong ya dari Thailand. Dia dapat kesempatan, memang mungkin belum reguler. Saya ingin melihat daya ledak dia seperti dia dulu pertama kali muncul di timnas U19 ya. Karena pemain ini punya potensi. Dan orang dengan gayanya dia yang seperti itu ya, jadi dia selalu jadi spotlight gitu ya. Dan cara mainnya juga memang sangat bagus. Dan yang menarik lagi, kalau Asnawi kayaknya sudah pasti akan mendapatkan tempat di sisi kanan lah. Di sisi kiri ini menarik, ada Arhan dan juga Donitri. Donitri kemarin di AFF Indra Syafri bermain sangat-sangat baik, sangat dominan. Sangat baik. Dan lawannya ada Arhan di situ. Siapa yang akan dipilih dan mungkin ada formasi yang bisa disesuaikan? Kalau mengacu pada skuad U22 ini ataupun skuadnya STY angkatannya Ferrari, kan Arhan ini kan nggak termasuk sebetulnya. Yang masuk di situ kan Donitri sebetulnya. Mungkin Arhan akan digunakan untuk sebagai jurus pamungkas ya. Ketika kita udah deadlock ya,
dia bisa dimanfaatkan gitu sebagai pelontar kan. Kalau Doni kan dia punya sisi ofensifnya yang sangat bagus. Iya. Dia punya kemampuan akselerasi, teknik, skill individunya sangat luar biasa. Kemudian bola-bola cutback dia juga sangat bagus. Dan dia main reguler di klub gitu loh. Itu yang menurut kalau saya sih pilihnya lebih mendahulukan Donitri sih. Donitri. Supaya Arhan juga terchallenge lah. Waduh, itu di senior yang satu lagi terchallenge sama Fernong, di sini ada Donitri juga yang kualitasnya, tapi it's good for our national team. Oh, itu iya. bagus untuk Betul. tim nasional kita. Iya, dan mekanisme persaingan internal itu memang harus diciptakan gitu loh. Karena harus jujur, Arhan memang senior dan dia punya kelebihan tertentu, tapi dia nggak main reguler. Jam terbang itu ya? Di klub ya. Nah untungnya ini dia istilahnya downgrade, turun dulu ke bawah gitu kan. Jadi mungkin STI akan lihat dulu bagaimana komposisi pemain-pemain mudanya dulu nih yang ada gitu. Sejauh apa mereka bisa memainkan perannya. Kalau agak deadlock baru mungkin main senior ya seperti Arhan akan dimainkan gitu. Di bawah Mister udah... Siapa menurut Joshua? Cahya kali ya? Iyalah pasti ya. Pastilah dia. Dan itulah tadi saya bilang ya, walau Cahya nggak mengorbit di Liga 1, tapi dia main reguler di Liga 2. Lagi bagus juga nih. Lagi bagus dan terus mendapat pantauan juga dari pelatih kiper. Dan seperti saya bilang, ST itu kalau udah serk sama pemain-pemain tertentu, sepanjang dia pemain nggak cedera, bahkan yang baru sembuh cedera pun dipanggil. Zanadin tuh baru sembuh cedera, Ronaldo Kuate itu baru sembuh cedera. Tapi karena mereka sudah main di klubnya, walau hanya beberapa kali gitu ya, dan ST rasa kalau soal fisik gue bisa push nih, dia pasti panggil. Makanya untuk pemain-pemain yang dipanggil sama ST sekarang, yang mungkin baru ngerasain dipanggil, harus dimanfaatkan benar kesempatan ini. Karena once dia suka, dia akan terus panggil pemain itu. Ban kapten akan dikasih ke siapa? Saya udah lihat kemarin Ferrari yang pakai. Bukan Asnawi? Bukan Asnawi. Mungkin kalau Asnawi main turun ke dia kali. Waktu lawan Bali kan nggak ada Asnawi kan. Marcelino ada. Kadek juga ada. Kadek kan juga kapten juga. Donitri juga ada. Tapi yang disuruh pakai ban kaptennya Ferrari. Jadi mungkin Ferrari vice captain kali ya bersama Marcelino ya. Kalau Asnawi turun sebagai starter, mungkin Asnawi yang kapten. Kita masuk soal persaingan di grup B ya di Indonesia ini. Tadi sudah sedikit dijelaskan kalau untuk semifinal bisa lah. Tapi untuk laga pertama ini kita akan away. Ini laga pertama pasti akan sulit bagi semua tim. Akan bermain seperti apa Indonesia dengan komposisi pemain seperti ini? Saya nggak pernah ada lihat cara main yang berbeda ya dari tim STI. Pasti defend counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Defend counter itu kan di level ketika melawan tim-tim yang sering ke Piala Dunia. Tapi ini kan tim yang sebetulnya secara di atas kertas di bawah kita, Bung Yuke. Tapi yang dihadapi ini senior. Oke. Kan Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam ini kan main-main senior. Saya pikir lebih bijaksana dan memang biasanya STI kalau untuk melawan tim baru yang dia hadapi dia akan hati-hati. Dia nggak akan main frontal juga. Ntar kayak lawan Cina lagi. Kita disuruh pegang bola malah kita kena jebak gitu kan. Apalagi ini tim muda semua gitu ya, baru kembali bersama-sama main di kandang lawan, senior yang dihadapi. Saya pikir STI akan bermain lebih seperti biasanya di memulai laga. Bermain akan defense dulu, dia akan lihat dulu bagaimana lawan, baru akan ada reaksi yang dilakukan gitu. Kalau di grup kayaknya paling jelas Vietnam lawan terberat, Bung Yuke. Tapi kalau secara kompetisi Thailand yang masih paling kuat atau ada tim lain? Thailand, Vietnam hampir setara lah. Thailand, Vietnam tuh setara lah menurut saya. Walaupun Thailand kayaknya pemain-pemainnya sudah regenerasi juga ya. Betul. Bukan lagi Canatip, bukan lagi. Iya pemain-pemain, iya betul. Tapi masih ada yang senior juga sih. Masih ada Panya, masih ada. Terus siapa lagi kemarin tadi saya lihat. Ada pemain-pemain senior juga yang usianya 30, 28 masih ada. Jadi nggak semuanya juga sih. KMD yang kemarin berkasus sama si Komang Tri yang di SEA Games itu juga ada. Jadi Thailand is Thailand gitu. Mentalitas gajah perang itu memang ya walaupun skuadnya berganti tetap mentalitasnya tetap nomor satu. Karena bagaimanapun dia peraih paling banyak gelar AFF. Mereka sudah pengalaman. Vietnam juga kalau nggak salah udah 4 apa 5 Vietnam gelar AFF. Jadi
Singapura yang udah 4 malah ya. Kita yang belum sama sekali kan. Tetap kita harus respect lah dengan mereka gitu. Vietnam juga menarik karena ada pemain naturalisasi ya. Satu pemain Brazil striker itu. Iya, kalau nggak salah kipernya juga deh. Kipernya juga ya? Kalau kiper seniornya kemarin Yang Rusia itu bukan sih? Yang keturunan Rusia ya kalau nggak salah. Betul kan? Iya. Nguyen apa gitu, pokoknya nguyen semua. Semuanya nguyen, semuanya nguyen. Tapi yang menarik adalah pergantian pelatih. Tetap Park kan kemarin keluar, Iya. digantikan Korea lagi. Dan kemarin uji coba di Korea Selatan pun hasilnya lumayan bagus tuh, menang. Ya agak unik juga ya latihannya di Korea yang cuaca lagi dingin ya. Ya, beda ini ya. Yang mungkin yang dikejar sama Vietnam era baru ini bagaimana untuk mengasah mental mereka melawan lawan-lawan yang jauh lebih kuat ya. Ya. Jangan-jangan dia juga ngintip kita dulu sempat uji coba di Korea juga ya. Jadi Mungkin, pengen dapat mungkin. mentalitas yang sama gitu. Mungkin. Kan yang paling gaduh kan untuk merespon apa yang terjadi di timnas kita kan dari sana kan, dari Vietnam ya. Iya. Kayak itu laga seru saya nggak di sini mainnya. Di Dewa ya, kita Iya, ya. Iya betul. Tapi kita punya pengalaman bikin mereka bertekuk lutut juga waktu Piala AFF. Lupa saya zamannya Boas, zamannya Lili Pali kita bikin 2018. Iya, kita bikin hasil imbang di sana ya. Sampai mereka ada kartu merah dua pemain kan. Nah, mudah-mudahan para pemain kita tuh bisa gitu ya kalau main di sana dengan dengan melihat bagaimana dulu kita juga pernah bisa berjaya di sana ya harusnya mereka termotivasi gitu. Sintayong kemarin mengatakan jangan berharap banyak dengan juara AFF. Walaupun tentu kita pasti berharap. Menurut Bung Yuke berapa peluang Indonesia di AFF 2024? Let's say kita bukan mendahului ya, tapi katakan kita sampai semifinal. Ya. 50-50. Wah, 50-50 lumayan kecil juga ya. Oh iya, karena di situ kita bertemu Thailand, bertemu Vietnam. Ya, dengan squad kita yang Yang relatif masih muda gitu loh. Karena rata-ratanya itu 20 tahun 9 bulan kalau salah. Iya. Jadi kita juga jangan sampai ini bukannya kita harus optimis, yes. Tapi jangan terlalu muluk. Nanti terlalu ekspektasinya tinggi begitu ternyata nggak sesuai ekspektasi terus kita langsung jadi drop gitu. Jadi biarkan aja nih berproses seperti yang dikatakan Pak Erik yang terbaik aja gitu kan. Pak Erik kan nggak langsung menyatakan harus juara enggak kan dia bilang yang terbaik aja karena Pak Erik juga tahu bahwa ini tim muda bermain di level senior dan baru pertama kali ini loh kita menurunkan squad muda pure muda gitu ya main di level senior baru kali ini gitu. Jadi ini test case pertama makanya jangan kita membandingkan dengan timnas senior gitu. Ini beda sekali walaupun ini banyak pemain-pemain yang sudah main di senior tapi ini tetap tim muda gitu loh. Dan targetnya kan memang bukan di sini sebenarnya. Kan saya masih ingat dulu Pak Erik bilang tuh yang jadi target itu dibanding AFF SEA Games itu lebih ditargetin karena ini multi event dan kemarin kita comply kan, berhasil gitu loh ya. Terus Piala Asia. Terus ya Piala Dunia itu. Memang AFF ini sekarang sudah berbeda. Mindset kita sudah dibuat berbeda dengan kehadiran ST bahwa AFF ini sudah bukan lagi panggung yang harus dimenangkan gitu. Tapi keputusan yang tepat nggak menggunakan timnas U22 ini? Yes, kalau saya iya. Kenapa? Karena tim ini yang nanti akan lanjut ya. Itu alasan kenapa ST ketika datang dia potong generasi itu kan, potong satu generasi. Karena dia memang ingin lebih mendorong yang muda yang dia tangani untuk bisa push up gitu. Tapi kalau yang sudah existing timnas senior lama, kan dia nggak bisa ubah apa-apa lagi gitu. Karakternya udah jadi gitu. Dan sekarang U22 ini targetnya kan buat SEA Games. Jadi inline gitu menurut saya sih. Ada kesinambungan ya? Ada kesinambungan. Nah itu yang saya kira Pak Erik tuh lebih fokusnya ke situ. Tapi apakah tidak merugikan Bu Yuke? Karena di timnas senior sendiri kan di liga kita punya Egy yang bermain sangat baik di Dewa, ada Ricky Kambuaya di sana. Ini kan nama-nama yang sebetulnya lebih senior, lebih berpengalaman tapi tidak dipanggil nih. Iya, ini kan sebenarnya menjadi diskusi yang menarik di publik ya. Jadi ada satu pihak yang menyatakan lebih baik dikasih kesempatan pemain-pemain senior yang ada di Liga 1. Mereka masih works kok, masih layak gitu ya. Seperti Kambuaya tadi sebutkan, apalagi Egy bikin gol terus belakangannya. Betul. Terus Rahmat Irianto mungkin, Mark Lok mungkin, terus Lili Pali mungkin ya. Terus di kubu yang lain, ya itu tadi di kubunya Pak Erik istilahnya yang mendorong pemain-pemain muda ini yang maju gitu loh. Supaya kelanjutan generasi itu tetap terjaga dan juga ada target berikutnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya dua pendapat yang debatable dan sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kita juga senang-senang aja kok kalau misalnya ternyata keputusan ataupun kebijakan PSSI memberikan kesempatan kepada pemain-pemain senior di Liga 1 untuk mewakili
tim ini ke AFF senior ya, karena memang itu ranahnya mereka, wilayahnya mereka memang, usianya mereka gitu kan. Kita bisa pahami, tapi kita juga bisa mengerti kenapa yang dipilih ini pemain muda justru yang didorong. Bukan berarti nggak remeh, tapi ada tujuan lain, tujuan yang lebih jauh. Itu juga kita bisa pahami juga. Nah sekarang kan yang diputuskan oleh Pak Erik dan STY, dia mau yang ini gitu loh. Jadi kita harus mengerti gitu loh. Ternyata mindset kita bukan lagi cari trofi nih sekarang berarti, tapi membentuk generasi yang baru gitu loh. Jadi memang dipertegas bahwa tujuan ini untuk regenerasi timnas untuk jangka panjang itu. Trofi itu udah bukan lagi main target. Betul. Itu tadi saya katakan masih ada sebagian masyarakat yang pengen trofi. AFF kan kita udah 6 kali finalis nggak juara-juara. Ya itu pendapat sah-sah aja. Tapi tadi saya katakan di awal, kedatangan STY ini benar-benar mengubah mindset kita dalam melihat sepak bola gitu loh. Jadi trofi itu bukan lagi tujuan utama, tapi bagaimana progres tim nasional yang berkelanjutan, yang berjenjang, yang ditarik oleh seniornya supaya ini masuk ke level yang lebih tinggi gitu. Dan itu nggak menjanjikan trofi, tapi itu menjanjikan prestasi masa depan gitu loh. Karena kan caranya Pak Erik ini kan berbeda ya dengan cara umumnya bagaimana sepak bola dibangun. Pada umumnya sepak bola dibangun itu kan bagaimana menguatkan pondasinya kan. Kalau Pak Erik kan menguatkan timnasnya supaya ini menarik yang di bawah ke atas gitu. Ini nggak bisa selamanya loh gitu maksud saya. Tetap yang di bawah ini harus dibina juga. Itu PR yang sampai sekarang belum secara konkret dilakukan oleh federasi. Yang ini kita yang harus dilakukan? Regenerasi ini salah satunya memberikan kesempatan itu? Iya harus karena suka nggak suka pemain-pemain timnas itu usia yang paling bawahnya itu U16 itu diambilnya dari bawah, dari paling bawah gitu. Kalau paling bawahnya ini kompetisi grassrootsnya ini nggak kuat, maka stocking untuk bisa masuk ke timnas U16 yang merupakan timnas kelompok umur level pertama itu menjadi berkurang kualitasnya. Nanti ujungnya ke level kedua menengah U20 atau U19 itu semakin sedikit lagi. Ini oke, tim seniornya pakai pemain-pemain abroad semua gitu ya, supaya menarik gairah, menarik prestasi gitu ya, supaya kita bisa naik ke level yang berbeda. Tapi di bawahnya nggak boleh dilupakan. Artinya saya ingin mengatakan harus ada keseimbangan dalam pembinaan itu. Lagi-lagi di senior ini adalah strategi instan kita untuk bisa mendongkrak ranking kita. Dan itu sudah terlihat. Itu approve gitu loh, sudah terbukti. Itu oke, tapi ini jangan dilupakan. Nah, jangan hanya dilupakan, tapi apa yang harus dilakukan, Bung Yuke? Secara konkret ya? Secara konkret, semua Asprof terutama ya, sebagai pemerintah perwakilan dari federasi di daerah-daerah itu, mereka harus membuat kompetisi yang memang kompetisi, bukan turnamen. Kalau selama ini yang selalu dikedepankan PSSI kan itu kan Piala Suratin, amatir, kemudian Elite Pro Academy, semi pro-nya gitu ya, sebagai feeder untuk seniornya gitu ya. Itu yang kurang menurut saya. Jadi apakah Suratin dan Elite Pro ini bagian dari pembinaan? Yes, bagian dari pembinaan. Tapi itu masih kurang kalau untuk memenuhi kebutuhan kualitas pemain ya. Jadi harus Asprof itu menggelar kompetisi seperti kayak di luar negeri, setiap minggu main 6-7 bulan gitu loh. Jangan putus. Kalau Suratin kan seminggu kelar. Habis kelar di regional main di nasional seminggu lagi kelar. You dapat pemain kualitas macam apa kalau cuma ngandelin turnamen pendek gitu. Pemain yang bagus, pemain yang berkualitas itu lahir dari kompetisi, bukan dari turnamen. Pemain-pemain yang diambil Pak Erik ataupun yang memperkuat tim nasional senior sekarang ya, Ebrod. Itu mereka hasil kompetisi, Bro. Dari usia dini di sana di Eropa. Bukan dari turnamen sebentar kita lihat kita ambil. Itu yang harusnya juga spirit itu, praktek itu dilakukan dari Asprof. Jadi harus ada daya tekan dari PSSI supaya Asprof ini nggak tidur, supaya Asprof ini nggak cuma papan nama, tapi mereka benar-benar membina, mereka benar-benar sacrifice. Apalagi saya dengar Pak Erik akan nambahin subsidi untuk Asprof 500 juta. Itu harus dipantau betul penggunaannya untuk apa gitu. Kalau untuk biaya operasional ya selesai, habis sudah. Harus difokuskan untuk pembinaan gitu loh. Untuk 500 juta untuk kompetisi bisa lah. Kan sekarang Asprof juga di daerah, kita jadi ngomongin Asprof nih. Gak apa-apa. Karena Asprof di daerah ini kan juga mereka dapat privilege juga, dapat support juga dari Disorda. Karena ini kan pemerintah punya. Lapangan juga mereka bisa gratis, pakai lapangan-lapangan pemerintah daerah. Berbeda sama kompetisi swasta, mereka harus bayar. Jadi privilege ini yang harusnya memang dimaksimalkan gitu oleh Asprof untuk bisa menghidupkan geliat sepak bola usia mudanya. Jangan mereka hanya nonton aja. Ketika tadi disebutkan mendapatkan bantuan dari Federasi Pusat
juga dari Kemenpora ya di daerah. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka itu diam? Diam ya, mungkin tidak terlihat lah gitu. Ada tantangan mungkin yang dihadapi Aspro ini di daerah? Harusnya nggak ada tantangan, tapi kita harus sadari bahwa karena saya praktisi sepak bola usia muda juga, karena di usia muda ini nggak ada duitnya, nggak making money gitu, membuat mereka jadi males. Karena usia muda itu investasi dan para pemilik klub kita bahkan yang di senior pun juga sebenarnya males untuk membangun youth academy yang sekarang Elite Pro Academy yang diwajibkan setiap klub Liga 1 harus punya tim akademinya. Apa yang terjadi? SSB. Mereka pakai SSB. Kan mereka nggak niat. Kenapa? Karena mereka itu cost center. Ya. Mereka anggap itu mereka sebagai bisnis ya. Itu dia. Karena mereka masih anggap itu sebagai cost center, bukan bagian dari investasi. Kita itu nggak mau investasi orang-orang kita gitu, karena capek, lama dan belum pasti gitu. Dan mungkin di seniornya pun kan pengeluarannya banyak dan belum. Itu dia. Belum ini juga, belum settle juga mungkin ya. Iya, karena fokusnya memang di senior dan habis di senior gitu, sehingga mereka ngerasa ini mah untuk menggugurkan kewajiban aja ikut Elite Pro Academy. Akhirnya dia hijack itu pemain-pemain SSB, dia ganti seragamnya dengan klub-klub mereka main. Apa yang terjadi? Banyak praktek bayar. Jadi mimpi-mimpi orang tua itu untuk mendorong anaknya menjadi pemain profesional tuh sangat besar sekali, sampai mereka mau bayar untuk ikut Elite Pro Academy yang belum tahu juga nasibnya setelah itu mau kemana. Itu mereka rela bayar 20 juta, 30 juta. Itu real. Untuk bisa dapat slot untuk main. Karena SSB-nya itu kan dia bayar juga ke klubnya untuk dapat lisensi bisa main. Terus dia gantinya gimana? Dia pungut bayaran dari seleksi-seleksi di semua daerah. Dia ambil siapa yang mau bayar, dia main. Kualitas macam apa yang mau didapat dari cara rekrutmen seperti itu? Itu yang terjadi. Karenanya di daerah pun juga tadi kembali lagi ke bagaimana Asprop, mereka juga mungkin nganggap ini kalau terlalu serius bikin kompetisinya, mereka pasti habis waktu. Ini investasi yang mungkin buat mereka akan melelahkan, yang mereka belum pernah lakukan. Jadi agak sulit kalau nggak dikontrol langsung dari pusat gitu penggunaan dana itu, supaya mereka gelar kompetisi gitu. Kalau nggak itu dilakukan dari pusat ya, mengontrol langsung, mengaudit langsung, pasti mereka akan sama aja bikin turnamen aja deh yang cepat aja dah. Asal ada aja. Artinya kuncinya memang pusat ya yang harus berperan lebih untuk ini. Betul. Pusat harus boleh dibilang quote on quote tangan besi dah. Jadi kalau udah dikasih modal ya, dikasih dana untuk memutar kompetisi, itu nggak dijalankan dengan proper sebagaimana arahan ataupun juga guideline dari pusat, udah dinonaktifkan aja Asprofnya. Sehingga dia nggak bisa lagi punya suara untuk vote. Karena ini akhirnya jadi lingkaran setan nih. Mereka kan hadir, mereka aktif kalau lagi kongres. Tapi setelah kongres bisa dihitung dengan jari kegiatan mereka. Mungkin ini juga salah satu masukan lah ya untuk federasi sekarang ya. Betul. Tolong tengoknya jangan ke atas saja, tengok juga ke bawah, lihat bagaimana di bawah itu seperti apa gitu. Jadi, walaupun kita tahu mungkin nggak semua bisa dibereskan dan dalam sedetik jari, cuman paling tidak dimulai. Termasuk juga kritik juga kepada klub-klub Liga 1 yang punya mandatori untuk membuat Youth Academy, Elite Pro Academy, supaya mereka juga harus lebih serius lagi. Janganlah praktek-praktek menjual lisensi ke SSB supaya menggugurkan kewajiban mereka, itu terus dilakukan. Karena itu pembodohan menurut saya. Dan saya respect ya dengan tim-tim seperti Persib, Persija, Bali United misalnya, PSM Makassar, yang mereka benar-benar menghidupkan akademinya. Kan sekarang bisa dilihat, pemain-pemain muda mana yang paling banyak terorbit ataupun mengorbit ke senior dari Youth Academy. Persija, Persib, PSM, Bali. Yang lainnya di mana? Karena mereka memang menjadikan pemain-pemain itu, mereka rekrut dari kompetisi-kompetisi yang ada di lokal gitu ya. Baik yang dari mereka buat sendiri, baik mungkin dari kompetisi swasta. Kemudian mereka latih ada tanpa ada Elite Pro Academy. Mereka latih terus karena tujuan mereka adalah mempromosikan anak-anak muda ini ke seniornya mereka. Harganya lebih murah. Nggak ada perang harga di situ karena kan lebih mudah untuk mempromosikan pemain-pemain muda yang memang punya kualitas. Mereka nggak perlu keluar duit banyak-banyak kan. Itulah yang saya juga kadang-kadang juga kenapa sih nggak kayak begitu. Toh mereka juga buktinya bisa kompetitif juga di liga dengan pemain Apakah muda. mungkin karena dari 4 klub itu secara manajemen sudah lebih settle, Bung Yuko, sehingga bisa melakukan hal yang lebih satu langkah dibandingkan tim-tim lain?
Mungkin iya, tapi nggak sepenuhnya ya. Mereka bleeding juga loh. Mereka bleeding juga. Tapi kan mereka ada willingness gitu loh untuk mau gitu loh. Sebenarnya banyak cara kalau tim-tim Liga 1 ini mau serius untuk ngembangin akademinya gitu. Banyak cara, banyak kok anak-anak gitu ya yang ingin main di situ gitu, banyak. Tinggal buat mekanismenya, buat lebih baik ya tata kelolanya gitu, organisasinya, marketingnya. Kan tim apalagi kalau yang berbendera perserikatannya, itu daya jualnya tinggi kalau di grassroots. Yeah. Mereka pengen main di sana gitu. Kebetulan tadi saya sebutin tim-tim sebagian perserikatan kan. Kecuali Bali ya, karena Bali nggak ada lagi tim yang lain kecuali Bali United kan. Iya. Oke, Bu Yuko, ini kita ke bagian terakhir, baik lagi ke Piala ASEAN. Kita jadi banyak banget kalau soal usia dini, tapi menarik. Soal tadi kan kita sudah PSSI mengatakan targetnya ini kayaknya tidak juara nih untuk timnas Indonesia, walaupun kita berharap bisa juara. Tapi untuk Sintayong sendiri, apa yang harus dibuktikan di Piala ASEAN kali ini? Kita nggak tahu ya apa yang dia rasakan ya. Apakah dia masih punya keinginan dan ambisi untuk menjadi juara? Tapi kok kalau punya ambisi, tim yang dibawa ini tim-tim muda gitu ya. Nggak ada yang perlu dibuktikan lagi sih. Yang penting jangan tampil memalukan aja, jangan sampai kalah memalukan aja. Minimal bisa semifinal. Karena itu target paling minim menurut saya sih ya, harus dicapai oleh ST. Kalau enggak ya agak disayangkan juga. Karena tim ini punya kualitas gitu. Setelah kemarin kan kita kalah lawan Jepang, sempat ada isu soal evaluasi dan lain-lain. Apakah AFF ini juga menjadi salah satu komponen dari evaluasi itu, Bung Yuka? Enggak sih, kalau saya bilang sih AFF ini enggak. Karena tadi saya katakan dari PSSI-nya sendiri sudah menyetujui bahwa STY memakai pemain-pemain muda. Tentu dengan memakai pemain muda targetnya bukan juara kan, walaupun ingin yang terbaik. Jadi dari situ udah jelas bahwa ini bukan bagian dari evaluasi. Karena STI itu memang levelnya sebenarnya ada di senior. Kalau jujur sih, saya maunya kalau AFF itu udah kasih pelatih lokal aja, biar pelatih lokal bisa dapat challenge. Kan? Karena kemarin sempat ada isu juga kan, Indra Syafri yang akan megang. Iya. Kalau saya gitu sih, kalau saya pribadi mendingan STI di senior aja, atau untuk event misalnya Piala Dunia ataupun Olimpiade, dia levelnya itu aja. Kalau untuk yang usia-usia U22, U16 ataupun U19 biar aja pelatih lokal. Toh lu kalau juara juga nggak dapet ranking juga, nggak dapet poin juga. Maksudnya poinnya kecil gitu kan. Biar nanti kasih pelatih lokal aja kalau untuk junior gitu. Bung, saya jadi kepikiran artinya kita tuh memang sudah in another level ya. Karena berapa tahun lalu tuh kita melihat AFF ini kita harus juara kayak Piala Dunia, tapi sekarang Bung Yuka sendiri mengatakan ini udah bukan kompetisi yang level timnas Indonesia. Iya, bukan turnamen menurut saya pribadi ya. Udah nggak bergengsi lagi gitu. Karena tadi saya katakan kedatangan ST itu mengubah mindset kita semuanya bahwa kita jangan mendewakan trofi gitu ya. Yang kita tuju bagaimana permainan timnas kita naik ke level dunia gitu. Jadi jauh melompati itu. Kan kalau misalnya AFF itu bagian dari kalender FIFA Matchday, pasti turun senior kita. Karena menjanjikan ranking gitu kan ya. Kalau ini kan enggak gitu loh. Enggak berada dalam relung FIFA Matchday. Tapi apakah kalau nanti misalkan, tadi kan Bung Yuka mengatakan ada pihak-pihak yang masih mengharapkan trofi. Apakah kalau kita gagal meraih trofi, stay out itu akan kembali bergaung? Karena kemarin sempat ramai juga Bung Yuka. Pasti ya ada. Pasti. Ada pesan buat teman-teman yang di sana? Ya itu pendapat orang beda-beda ya masing-masing. Cuman ya saya coba mengencourage bahwa realita yang sekarang kita hadapi adalah ya sekarang seperti ini, bahwa mindset sepak bola kita tuh udah advance, udah nggak lagi quote on quote menghamba pada trofi gitu ya. Apalagi ini ASEAN ya, karena sekarang kita udah nggak di ASEAN, kita ini udah menuju dunia gitu ya. Bahkan ini mungkin pertama kali kita ngalamin ada di level seperti ini gitu ya. Kita ternyata bisa bersaing masuk ke Piala Dunia gitu ya. Ini nggak ngimpi gitu ya. Jadi kita harus lebih melihatnya ke depan gitu. Tapi ya terserah yang lain ya. Karena ini kan kita bebas aja. Pendapat bebas. Ada juga pengamat-pengamat yang lebih pro pemain AFF ini harusnya timnas senior aja dari lokal gitu. Ada juga ya seperti saya mungkin yang menganggap bahwa ya udah ini memang sebaiknya U22 karena tujuan kita supaya mereka terus lanjut ke SEA Games kemudian ke senior. Jadi lebih long life gitu ya, lebih panjang ya. Jadi ya silakan aja. Terakhir sedikit tadi sempat ngomong juga soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia.
walaupun ini kita baru main lagi Maret, Bung Yuke. Tapi menurut Bung Yuke gimana nih setelah kemarin pertandingan-pertandingan menegangkan bisa comeback di Arab Saudi, Iya. peluang Indonesia? Ini peluang terbaik yang pernah gue lihat di papan klasmen sih ya dari 6 game yang udah lewat. Karena urutan 2, 3, 4-nya sama tuh. Sama semua. Nilainya sama 6 semua. Sebelumnya- Australia doang 7 ya? 6 semua. 6 semua. Oh 6 semua ya? 6 semua. Jepang dong yang... Jepang aja yang udah ada mau lolos ya. Besar peluang kita. Paling tidak kita bisa ambil poin menang lawan Bahrain dan Cina. Itu sedikitnya kita masuk bisa 3 besar. Sedikitnya. Tentu tanpa menghitung yang lain ya. Karena Cina juga 2 laga terakhir menang terus. Yeah. Tiba-tiba dia langsung 6 poin juga kan. Bahrain juga 6 poin juga. Kita 6 poin juga. Jadi sangat seru, sangat kompetitif. Susah ditebak ya? Susah. Bukan tidak mungkin kalau kita menang-menang lawan seri-seri, kita bisa lolos langsung dampingin Jepang gitu ya, mudah-mudahan ya Allah. Ya amin, Ya. amin. Kalau enggak sedikitnya kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina, itu kita bisa masuk playoff fourth round. Yang menjadi target saat ini Iya, dari federasi. betul, target Tapi saat yang ini. juga rada agak menakutkan ini kan kemarin juga bahasnya gitu. Kita bisa ambil poin di Bahrain dan China, taunya dua Sisanya. sisa itu yang menjadi bumerang untuk kita. Paling enggak kalau kita bisa menang sama Bahrain sama Cina, kita udah bunuh peluang mereka. Ya, Bunuh peluang mereka berarti kita masuk sedikitnya ke 4. betul. Iya, itu kunci di situ. Jangan sampai miss lagi, jangan sampai seperti kemarin kita di Cina. Yes, dan di Cina kemarin harus jadi pelajaran juga untuk timnas kita ya. Iya, Bung Yuke. iya betul. Tapi itu bulan Maret, kita lihat dulu ini bulan Desember ya. Udah sebentar lagi pekan depan nih udah akan main di Myanmar. Kita harapkan Betul, yang terbaik betul. untuk Ya, timnas AFF. Indonesia. Amin, Bung amin. Yuke, terima kasih banyak sudah Sama-sama, main di Joshua. Putra Sport. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Thank you Bung Yuke.